Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dimanapun kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220023030. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat ringkasan buku manajemen mutu terpadu. Sebelum itu, yang saya hormati Ibu Dr. Rosulasdi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu terpadu. Baiklah, langsung saja kita mulai kepada pembahasannya, di mana di sini saya mendapatkan buku yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan. Tahun terbitnya 2016 dan penulisnya yaitu Lantip Diat Prasojo. Jumlah babnya terdiri dari 5 bab. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Bab pertama yaitu mengenai konsep dasar manajemen mutu terpadu. Terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana manajemen mutu atau QM adalah pendekatan sistematis untuk perencanaan dan pengendalian kualitas. Dalam pendidikan, manajemen mutu bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder dengan pendekatan total quality management atau manajemen mutu terpadu. Total quality management melibatkan semua pihak dalam perbaikan mutu berkelanjutan dan mencegah kegagalan pada semua tahap proses manajemen pendidikan. Yang kedua, kajian teori TQM dan translasinya dalam pendidikan. TQM awalnya berkembang dalam dunia industri untuk mengontrol kualitas produk dan kemudian diterapkan dalam pendidikan. Ide bahwa kontrol jaminan kualitas dapat diterapkan pada proses administratif dan industri jasa menggugah beberapa ahli manajemen untuk lebih ekspansif membahasnya. Dan yang ketiga yaitu elemen-elemen dasar konsep TQM atau manajemen mutu terpadu. Beberapa elemen penting dari TQM meliputi komitmen manajemen yang teguh terhadap kualitas, fokus terhadap permintaan dan harapan konsumen pelanggan, pencegahan pembuatan produk cacat lebih diutamakan, menyadari bahwa tanggung jawab menyangkut kualitas adalah universal. Selanjutnya yaitu pengukuran kualitas, pendekatan pengembangan dan berkelanjutan dalam melakukan bisnis, tindakan kolektif yang sampai ke akar permasalahan, pelibatan pekerja dan pemberdayaan, teamwork yang sinergi, pengembangan proses, berpikir secara statistik, dan pengurangan inventory, pengembangan nilai, serta pengelompokan pemasok. Baiklah, kita masuk kepada bab kedua yaitu mengenai model-model standar mutu pendidikan. Bab ini membahas berbagai model standar mutu internasional yang dapat diadaptasi dalam dunia pendidikan untuk memastikan konsistensi dan kualitas tinggi. Kita masuk kepada standar sistem mutu ISO 9000, yang mana standar sistem mutu ISO 9000 yaitu menentukan persyaratan bagi sistem manajemen mutu bila sebuah organisasi yang pertama perlu memperagakan kemampuannya untuk taat asas memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan berlaku. Yang kedua, bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan berkelanjutan dan dari sistemnya dan kepastian kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Tujuannya yaitu memastikan bahwa sistem mutu yang diterapkan memenuhi tuntunan dan berjalan dengan efektif, memacu tindakan-tindakan perbaikan oleh bagian terkait untuk mencapai continuous improvement. Selanjutnya kita masuk kepada British Standard 5750 dan ekuivalen internasionalnya ISO 9000. Yang mana British Standard 5750 dan ekuivalen internasionalnya ISO 9000
memperhatikan dan mempertimbangkan minat yang ditunjukkan dalam alur pendidikan dalam British Standard 5750 dan ekuivalen internasionalnya ISO 9000. Hal ini menarik minat di kedua bagian Atlantik, sebagaimana 17.000 perusahaan didaftarkan pula pada BS 5750. Maka tidak mengejutkan jika para ahli pendidikan meneliti apakah standar kualitas ini juga telah memegang peranan di lembaganya. Yang ketiga yaitu The Malcolm Baldrige Award. Pada bulan Oktober 1982, Presiden Amerika Serikat Reagan menandatangani untuk Peraturan Studi Nasional atau Konversi Produktivitas. Selanjutnya pada tahun 1983, Pusat Kualitas dan Produktivitas Amerika Serikat mengkualitaskan agar setiap tahun pemerintahnya memberikan Malcolm Baldrige Quality Award bagi perusahaan-perusahaan yang berprestasi. Malcolm Baldrige adalah sekretaris Commerce Malcolm yang meninggal karena kecelakaan sebelum diangkat menjadi anggota Senat. Selanjutnya yaitu Standar Singapore Quality Award, yang mana ini membentuk dasar untuk evaluasi dan umpan balik bagi kinerja para pekerja. Kriteria-kriteria yang direkomendasikan yaitu pemahaman persyaratan-persyaratan untuk bisnis dan keunggulan organisasi, praktek peningkatan kinerja dan kemampuan organisasi, dan pembagian informasi terbaik antar organisasi-organisasi. Implementasi SQA ini dalam bidang pendidikan yaitu harus memperhatikan model framework dan kriteria-kriteria SQA. Model framework SQA dibangun melalui kepemimpinan, perencanaan, informasi, orang-orang, proses-proses, pelanggan-pelanggan, dan hasil. Kriteria-kriteria SQA dibangun di atas himpunan dari nilai-nilai inti dan konsep-konsep. Selanjutnya yang terakhir yaitu The Deming Prize atau penghargaan Deming. Deming Prize merupakan penghargaan pribadi di Jepang atas kualitas yang berhasil dicapai. Karena dalam hal ini, Deming berjasa dalam pengembangan kualitas di Jepang. Banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari Deming Prize ini. Konsep Deming menyatakan bahwa dengan memperbaiki kualitas melalui proses produksi, maka biaya diturunkan dan produktivitas dapat ditingkatkan. Jadi, reaksi berantai Deming tersebut pada hakikatnya adalah usaha peningkatan produktivitas melalui pendekatan baru bagi kualitas. Pendekatan-pendekatan baru ini gilirannya menuntut pengetahuan baru yang dibangun oleh 3 unsur, yaitu yang pertama the system of profound knowledge atau sistem pengetahuan yang mendalam. Yang kedua 14 butir kewajiban manajemen sebagai penerapan unsur pertama tersebut. Dan yang ketiga plan, do, check, dan action sebagai alat untuk melaksanakan perbaikan proses secara kontinu. Baik, kita masuk kepada bab yang ketiga, yaitu mengenai akreditasi badan registrasi. Bab ini menjelaskan bahwa akreditasi adalah proses penting untuk memastikan institusi pendidikan memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional maupun internasional. Sertifikasi, registrasi, dan akreditasi adalah alat utama untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan menciptakan institusi yang kompetitif di tingkat global. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu kebutuhan dan manfaat akreditasi. Akreditasi diperlukan karena lembaga pendidikan menghadapi tantangan untuk bersaing secara global. Akreditasi memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar nasional dan internasional. Selain itu, akreditasi adalah alat evaluasi internal untuk melibatkan kelemahan dan potensi perbaikan. Dalam ekonomi pasar bebas dan terpusat, pemasok perlu diatur dan konsumen dilindungi. Yang kedua yaitu manfaat akreditasi. Akreditasi memberikan kredibilitas dan kepercayaan untuk pendaftaran dan audit yang terkait. Ini menunjukkan bahwa pendaftar sesuai dengan pedoman internasional dan kompeten untuk menilai kepatuhan klien mereka dengan standar sistem mutu. Adapun manfaat akreditasi dan pendaftar registrasi adalah
Yang pertama, memastikan kualitas layanan pendaftar dan kepatuhan terhadap standar. Yang kedua, pemanfaatan, transfer, dan penyebaran pengalaman internasional. Yang ketiga, konsistensi dan keandalan pendaftaran nasional dan internasional. Yang keempat, meningkatkan penerimaan dan kredibilitas pendaftaran dan penggunaan standar sistem mutu nasional dan internasional. Yang kelima, memfasilitasi perjanjian timbal balik dan penerimaan pendaftaran lintas batas negara pada skala global. Topik yang kedua yaitu kewajiban produk dalam akreditasi. Berkenaan dengan kewajiban produk, pengujian dan sistem jaminan mutu dapat mengurangi risiko cacat disebabkan oleh produk. Adopsi sistem jaminan kualitas, persyaratan pengujian, dan akreditasi bukan cara pertahanan dalam legitimasi kewajiban produk, tetapi sebagai bukti dalam hubungan kontrak. Berikut adalah kewajiban produk dalam akreditasi. Yang pertama, tanggung jawab dalam akreditasi. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan data yang relevan dan transparan selama proses akreditasi. Hal ini mencakup laporan manajemen, kurikulum, data tenaga pengajar, serta fasilitas pendukung. Yang kedua yaitu tuntunan akreditasi. Produk utama yang dihasilkan oleh proses akreditasi adalah pengakuan terhadap kualitas layanan pendidikan. Lembaga pendidikan wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh badan akreditasi seperti BANPT atau lembaga sejenisnya. Yang ketiga yaitu organisasi akreditasi. Organisasi akreditasi adalah badan independen atau pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan memberikan status akreditasi kepada lembaga pendidikan. Di Indonesia, salah satu organisasi adalah BANPT untuk perguruan tinggi. Contoh organisasi akreditasi badan registrasi yang pertama yaitu Badan Akreditasi Inggris, yang kedua negara Eropa lainnya, yang ketiga Amerika Utara, yang keempat Asia Pasifik, dan yang terakhir yaitu tugas organisasi akreditasi. Yang pertama, menyusun kriteria akreditasi sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, melakukan audit terhadap institusi yang mengajukan akreditasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan bagi institusi yang belum memenuhi standar. Yang keempat yaitu pedoman ISO atau IEC untuk akreditasi. ISO atau IEC adalah standar internasional yang memberikan pedoman untuk sistem manajemen mutu terhadap akreditasi. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan proses akreditasi berlangsung objektif dan transparan. Isi dari ISO atau IEC ini yaitu yang pertama, skema pendaftaran beroperasi di sektor industri. Masing-masing perusahaan yang terkait dengan produk atau proses serta jasa yang disediakan. Yang kedua, kriteria umum untuk operasi registrar harus dilengkapi untuk skema pendaftaran di sektor industri dan dengan tingkat kesehatan dan risiko keselamatan yang tinggi. Yang ketiga, ketaatan terhadap ketentuan di Panduan 48 untuk memastikan bahwa pendaftar mengoperasikan skema penilaian dan pendaftaran yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu prosedur akreditasi. Langkah-langkah untuk memulai dan menerapkan skema akreditasi yaitu yang pertama, konsep dan kebutuhan harus dipelajari dengan baik oleh tim proyek. Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan inisiatif. Yang kedua, struktur organisasi dan administrasi, sponsor dan keanggotaan harus ditentukan. Yang ketiga, staf harus diperkerjakan dan sumber daya yang diperoleh. Prosedur operasional tertulis dan sistem dokumentasi harus dirancang dengan baik. Yang keempat, independensi dan kompetensi dari bahan akreditasi harus terlihat dan meyakinkan. Baik, kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu mengenai pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Bab ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sistem manajemen mutu pendidikan
dapat dikembangkan melalui pendekatan yang sistematif dan terpadu. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan. Strategi pengembangan sistem manajemen mutu pendidikan menjadi dasar pembahasan awal dalam bab ini, yaitu strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua proses dalam lembaga pendidikan berjalan dalam satu kesatuan yang terpadu. Dalam pengembangannya, sistem ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga pendidikan, tetapi juga merespon kebutuhan eksternal terutama bagi para stakeholder seperti orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Yang kedua yaitu model interaksi sistem manajemen mutu. Model interaksi dalam sistem manajemen mutu pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dalam sistem pendidikan saling terhubung satu sama lain. Sebuah lembaga pendidikan tidak dapat beroperasi dengan cara yang terpisah-pisah atau bekerja dalam silo, di mana setiap bagian menjalankan tugasnya sendiri tanpa mempertimbangkan hubungan dengan bagian lain. Yang ketiga yaitu pengembangan prosedur dalam penjaminan mutu. Pengembangan prosedur dalam penjaminan mutu pendidikan, penulis ini menekankan bahwa prosedur adalah elemen yang sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam pelaksanaan setiap proses. Baik, kita masuk kepada bab yang terakhir yaitu bab 5 mengenai manajemen mutu persaingan global. Yang mana bab ini membahas bagaimana manajemen mutu telah menjadi elemen utama dalam memenangkan persaingan di tingkat global. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama yaitu fitur persaingan global. Bagian ini dijelaskan bahwa persaingan global saat ini tidak hanya ditentukan oleh harga dan pemasaran, tetapi juga oleh kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Kualitas tidak hanya menjadi alat untuk menarik pelanggan, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan mereka dalam jangka panjang. Organisasi yang berhasil membangun sistem manajemen mutu yang baik akan lebih mudah menembus pasar global dan bertahan di tengah tantangan ekonomi dunia. Yang kedua yaitu strategi dan rencana aksi manajemen kualitas. Bagian ini membahas pentingnya strategi yang jelas dalam membangun sistem manajemen mutu yang tangguh. Ini menjelaskan bahwa manajemen mutu tidak hanya tentang memastikan kualitas produk atau layanan, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mendukung inovasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan. Strategi yang efektif memerlukan komitmen penuh dari pemimpin organisasi. Yang ketiga yaitu kontrol kualitas di negara-negara sosialis. Bab ini juga membahas bagaimana negara-negara sosialis seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas produk atau layanan mereka. Sistem ekonomi yang terpusat dan monopoli seringkali menyebabkan kurangnya inovasi dan rendahnya standar kualitas. Konsumen di negara-negara ini mulai menyadari pentingnya kualitas dan menuntut perubahan yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada pasar. Dan yang keempat yaitu peran dan keterlibatan pemerintah dan asosiasi. Bagian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dan asosiasi dalam mempromosikan dan mendukung manajemen mutu. Ini mencontohkan Jepang di mana Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri memainkan peran utama dalam mempromosikan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Melalui program pelatihan, seminar, dan intensif, pemerintah Jepang menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas di berbagai sektor. Baiklah, sekian saja yang dapat saya presentasikan. Dapat saya simpulkan bahwa manajemen mutu tidak hanya menjadi alat untuk mencapai keunggulan kompetitif, tetapi juga menjadi syarat utama untuk bertahan di pasar global. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu, organisasi dapat memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang untuk berkembang. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.